heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan mengajar tentang dongeng. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu harap semua sudah sarapan ya. Nah, apa itu dongeng? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, di sini yang Ibu akan jelaskan. Nah, dongeng adalah bentuk cerita turun-temurun dari nenek moyang. Kejadian pada dongeng terkesan sebagai kejadian sesungguhnya. Namun, pada dasarnya, dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif, seperti binatang dan tumbuhan yang berbicara seperti manusia. Nah, sampai di sini Ibu harap semua paham ya. Nah, apa saja itu unsur dari dongeng? Nah, yang pertama, unsur dalam dongeng adalah yang pertama itu alur. Alur itu sebuah jalan cerita. Nah, yang kedua itu amanat. Amanat yaitu sebuah pesan moral cerita. Nah, yang ketiga itu tokoh. Yang ketiga itu tema. Tema itu sama dengan ide cerita. Yang keempat itu latar, yaitu waktu, tempat, dan suasana cerita. Setelah itu tokoh, pelaku dalam cerita. Yang terakhir itu penokohan, yaitu watak pelaku dalam cerita. Nah, sampai di sini semua Ibu harap paham ya. Nah, lalu setelah unsur ada juga jenis dari dongeng itu. Nah, apa aja itu? Siapa di sini yang tahu 7 dari unsur dongeng? Ada yang tahu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu mitos atau mite. Nah, pengertiannya cerita prosa rakyat yang ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau kayangan pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh empu cerita atau penganutnya dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam, para dewa, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, semua paham? Nah, yang kedua itu legenda. Apa itu pengertian dari legenda? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Nah, legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah atau kolektif. Nah, selanjutnya itu fabel. Nah, fabel adalah bentuk narasi biasanya menampilkan hewan yang berperilaku dan berbicara sebagai manusia, menyampaikan pelajaran moral, dan seringkali dirumuskan secara eksplisit di bagian akhir. Nah, seterusnya itu hikayat. Ibu akan jelaskan pengertiannya. Nah, hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa
dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Nah, selanjutnya itu sage. Nah, apa itu sage, Bu? Nah, sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contohnya, Calon Arang, Ciung Wanara, Airlangga, Panji, dan lain-lain. Nah, seterusnya itu parabel. Nah, pengertiannya adalah parabel cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama, moral atau kebenaran umum dengan menggunakan perbandingan atau ibarat. Nah, selanjutnya itu jenaka. Jenaka merupakan bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Nah, contoh cerita jenaka yang berkembang dalam masyarakat Indonesia seperti si Kebayan, Sunda Lebay dari Malang, Sumatera. Nah, setelah kita mempelajari jenis dongeng, kita juga mempelajari ciri-ciri dongeng. Nah, apa aja itu? Yang pertama itu cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Yang kedua, cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Nah, seterusnya, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Nah, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Nah, setelah kita mempelajari pengertian, unsur-unsur dongeng, jenis dongeng, ciri-ciri dongeng. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah cerita dongeng yang berjudul Si Kancil, Cerdik, dan Si Buaya. Nah, Ibu harap semua mendengarkan cerita Ibu ya, Nana. Nah, Ibu mulai. Nah, seekor buaya keluar ke tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu kepada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung." Merasa senang mendengar kabar kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya. Buaya tadi kemudian menyanggupi perintah kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan. "Sudah siap?" tanya kancil. Kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku bisa jadi menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu, para buaya, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kancil dan para buaya yaitu pesan moral yang bisa didapat dari dongeng anak kancil dan para buaya adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapatkan keinginannya. Itu kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja agar lebih banyak orang yang menyegani. Itulah pembelajaran yang bisa diambil dari cerita yang dibacakan mengenai kancil dan para buaya.
Nah, Ibu harap semua paham sampai di sini. Nah, pertemuan kali ini Ibu tutup. Nah, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat pagi.